saya Zian Fadilatur Rohmah, NIM T 2019-1250. Jadi pada pertemuan pertama ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep dasar PTK atau penelitian tindakan kelas bagian 1, yang mana terdiri dari 3 poin, yakni pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas, 2. Sejarah lahirnya PTK, 3. Perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yakni pengertian PTK. Jadi, penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research. Berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali, pencarian yang berulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia, kata research dibagukan menjadi riset. Kemudian beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai arti dari kata riset tersebut, yang mana menurut Parson, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran serta metode berpikir secara kritis. Pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Kemudian menurut John, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil dan hukum. Lalu, menurut Woody, penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis atau critical thinking yang meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas suatu kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kursiah, NIM T 2019-1227. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah rekan saya tadi jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian itu sendiri yaitu suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat atau penting bagi peneliti. Yang kedua, tindakan. Tindakan sendiri yaitu merujuk pada suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu kelas. Kelas di sini bukan berarti ruang kelas, akan tetapi kelas di sini yaitu sekelompok siswa yang memiliki waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama, dan guru yang sama. Dari pengertian ketiga kata di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas yaitu salah satu upaya guru untuk meningkatkan atau kualitas proses belajar mengajar agar lebih baik dari sebelumnya. Dan penelitian tindakan kelas ini memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memenuhi hasil yang dikehendaki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T
T 2019-1245. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan muncul pada tahun 1940-an yang bersifat pragmatis atau praktis tanpa harus membutuhkan waktu khusus. Dilakukan bersamaan ketika peneliti sedang bekerja atau beraktivitas di tempat kerjanya tanpa mengganggu secara berarti pekerjaannya tersebut. Penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi oleh filsuf Johann Dewey tahun 1910. Selanjutnya digagas oleh seorang psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Action Research dikembangkan Kurt Lewin dengan tujuan untuk penyelesaian terhadap problem sosial seperti pengangguran atau kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat. Action Research diawali oleh suatu kajian terhadap suatu problem secara sistematis. Hasil kajian ini kemudian dikembangkan sebagai dasar untuk menyusun suatu rencana kerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pelaksanaan dan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan suatu observasi atau evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat tahapan pelaksanaan. Hasil dari proses refleksi ini melandasi upaya perbaikan dan penyempurnaan rencana tindakan selanjutnya. Menurut Lewin, Action Research dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, penelitian komparatif yang membandingkan kondisi dan pengaruh dari berbagai ragam tindakan sosial. Yang kedua, penelitian yang merespon konflik-konflik sosial tertentu dan mengarahkannya pada tindakan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Firmanda, NIM T 2019-1242. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Riset tindakan yang dilakukan Lewin secara umum menggunakan langkah spiral yang terdiri dari planning, action, observation, dan reflection. Riset tindakan bukan hanya membantu manusia dan organisasi bersikap terhadap dunia, tetapi juga membantu mengubah dan berefleksi tentang sistem sendiri. Riset tindakan bukan hanya akan mengembangkan suatu organisasi keluar, tetapi juga mengembangkan ke dalam. Dekade 50-an, Stephen Covey mengembangkan action research dalam dunia pendidikan dengan melibatkan guru, supervisor, orang tua, dan administrator sekolah. Covey menyatakan bahwa metode penelitian ilmiah kuantitatif kurang memberikan sumbangan nyata pada praktik pendidikan dan sebagian besar peneliti kependidikan hanya sampai pada generasi tanpa diikuti tindakan dan hasil penelitiannya. Dalam penelitian tindakan, perubahan-perubahan dalam praktik pendidikan sangat mungkin terjadi, sebab pengajar, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya terbit langsung dalam penelitian dan pengaplikasian temuannya. Selanjutnya, Covey menjelaskan bahwa manfaat penelitian tindakan dalam pendidikan terletak pada aspek peningkatan kualitas praktik kependidikan. Generasi yang dihasilkan dari penelitian tindakan sangat tepat untuk diterapkan dalam situasi penelitian itu sendiri, bukan yang lebih luas. Pada tahun 1957, Hodgkinson menyampaikan beberapa titik terhadap penelitian tindakan. Menurutnya, praktisi pendidikan kurang akrab dengan teknik-teknik dasar penelitian dan penelitian bukan merupakan pekerjaan amatiran. Guru tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian dan waktu yang mereka gunakan untuk penelitian sering dikacaukan dengan kepentingan pengajaran yang dilakukannya. Riset tindakan juga diadopsi dalam dunia pendidikan
pada awal dekade 70-an di Inggris, bertepatan dengan munculnya gerakan guru sebagai peneliti atau teacher research yang dikembangkan lewat Stenhouse. Stenhouse membantu guru mengembangkan peran guru sebagai peneliti. Guru diajak berefleksi secara kritis dan sistematis tentang praktik mengajar sehingga dapat mengembangkan teori kurikulum sendiri. Guru harus menjadi ahli dalam bidangnya lewat penelitian terhadap tindakan sendiri sebagai upaya melihat personal dan mencari pemecahan tentang persoalan yang ditemui. Akhirnya dekade 70-an dan awal dekade 80-an di Amerika Serikat juga muncul keinginan mewujudkan riset tindakan dengan melakukan kolaborasi sehingga dengan demikian mampu mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 1972 sampai 1973, John Eliot dan Edelman memimpin sebuah proyek penelitian pembelajaran yang melibatkan sekitar 40 guru sekolah dasar dan sekolah menengah. Dalam penelitian tersebut disusun hipotesis yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan memperbaiki proses pengajaran guru dan hasilnya digunakan guru. Dari sinilah muncul istilah guru peneliti, penelitian praktis dan penelitian tindakan. Sekitar tahun 1980, proyek John Eliot melakukan kajian yang berfokus pada penelaahan kesenjangan antara pengajar yang seharusnya dengan mengajar pada praktik. Pada tahun 1976 di Universitas Cambridge didirikan jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamai dengan Classroom Action Research Guidance, menjelaskan bahwa perlu dilakukan restorasi terhadap pendekatan penelitian sehingga penelitian tindakan merupakan suatu investigasi terkendali terhadap berbagai fase pendidikan dan pembelajaran dengan cara reflektif dan sistematis. Dukungan kolaboratif semakin meluas sehingga dikenal dengan suatu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Pengembangan PTK semakin meluas di belahan dunia, termasuk di Indonesia mulai dikenal pada dekade 80-an. Di Indonesia, PTK mulai digerakkan pada waktu upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan dimulai dengan renovasi di tingkat pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian meluas ke kalangan guru-guru sekolah menengah. Saat ini PTK banyak dilakukan para tenaga pengajar sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Jenis penelitian ini bermanfaat bagi tenaga pengajar dalam rangka meningkatkan suatu proses dan hasil pembelajaran. Melalui PTK, tenaga pengajar dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri. Di samping itu, laporan PTK dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan angka kredit dan kepangkatan karirnya sebagai pendidik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Emil Iksan, NIM T2019122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian tindakan kelas dan tindakan kelas tanpa adanya suatu penelitian. Maksudnya, dalam hal ini kemungkinan tetap ada suatu penelitian, namun penelitian tersebut tidak dilakukan di dalam kelas. Adapun hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mengenal perbedaannya, yang pertama ialah kita harus tahu mengenai penelitian tindakan kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di dalam kelas secara profesional. Pada hakikatnya, penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian atau suatu usaha upaya meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam mengembangkan pekerjaannya.
Adapun perbedaan-perbedaannya, dalam perbedaan ini yang saya pahami bahwasanya ada dua perbedaan. Yang pertama perbedaan secara umum, yang kedua perbedaan secara khusus. Perbedaan secara umum artinya dalam perbedaan ini kita bisa meneliti atau secara gamblang kita bisa menulis apa perbedaan-perbedaannya tanpa kita terjun langsung. Tetapi di sisi lain, ketika sudah memasuki perbedaan secara khusus, kita tidak bisa ngawang atau secara gamblang kita menyusun secara ngawur. Tetapi dalam hal ini kita harus terjun langsung, kita harus meneliti terlebih dahulu. Seperti begitu. Adapun perbedaan-perbedaan secara umum yang pertama ialah peneliti. Peneliti di sini untuk penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh seorang guru, sementara non-PTK itu dilakukan oleh pihak luar atau orang luar. Adapun yang kedua ialah rencana penelitian. Rencana penelitian itu tersendiri dalam penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh seorang guru dan boleh dibantu oleh pihak luar. Sedangkan non-PTK itu dilakukan oleh pihak peneliti. Yang ketiga, munculnya suatu masalah itu akan dirasakan secara langsung oleh pihak peneliti. Seperti contoh dalam hal PTK itu akan dirasakan langsung oleh guru selaku peneliti. Adapun non PTK itu akan dirasakan secara langsung oleh pihak luar. Adapun yang keempat ialah adanya suatu tindakan yang berulang-ulang dalam PTK, sedangkan non PTK belum tentu ada suatu tindakan perbaikan. Mengapa demikian? Yang pertama, ketika ada suatu tindakan yang berulang-ulang, hal itu bertujuan untuk menciptakan suatu kebiasaan. Di sisi lain, untuk mengetahui seberapa tingkat kekurangan atau kelebihan yang tindakan-tindakan yang kita uji atau tindakan-tindakan perbaikan yang kita telah pakai. Jadi untuk mengoreksi, istilahnya itu untuk mengoreksi tindakan-tindakan kita itu sendiri, yang mana implementasinya atau tujuannya itu menuju pada profesionalisme guru itu sendiri. Yang selanjutnya ialah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya sendiri, yakni Mas Sulis. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T2019-1202. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Daim terkait mengenai perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan non-penelitian tindakan kelas. Bisa disingkat dengan perbedaan antara PTK dengan non-PTK. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Daim, yakni pada poin kelima. Perbedaan PTK dengan non-PTK. Di sini peran guru dalam penelitian tindakan kelas ialah sebagai guru dan peneliti. Sedangkan dalam non-PTK, peran guru hanya sebagai objek penelitian. Karena dalam penelitian tindakan kelas, guru ini berperan sebagai guru profesional. Di samping itu, guru ini dapat menjadi sebagai peneliti. Sedangkan dalam non-PTK, guru ini hanya sebagai objek penelitian. Menuju pada poin yang ke-6, yakni proses pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru itu sendiri atau dibantu dengan teman.
Sedangkan dalam non-PTK, dalam non-penelitian tindakan kelas, proses pengumpulan datanya dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Oke, lanjut pada poin ke-7, yakni pada hasil penelitian dalam penelitian tindakan kelas, hasil penelitiannya langsung dimanfaatkan oleh guru. Sedangkan dalam penelitian yang non-PTK, hasil penelitiannya menjadi milik peneliti, belum tentu dirasakan oleh guru. Mengapa hasil penelitian dari penelitian tindakan kelas langsung dapat dimanfaatkan oleh guru? Yaitu karena guru di sini berperan aktif. Guru di sini berperan aktif dalam penelitian tersebut. Maka hasil penelitiannya itu ya milik guru itu sendiri. Maka dari itu guru ini dapat memanfaatkan hasil penelitiannya leluasa. Guru ini dapat memanfaatkan secara leluasa hasil penelitian tersebut. Sedangkan non-PTK, guru ini kan sebagai objek penelitian, maka tentu hasil penelitiannya menjadi milik orang yang meneliti. Maka belum tentu guru dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.